Halo semuanya dan welcome di channel kami. Aaron sedang packing dan bersiap-siap untuk pergi. Dia berkendara pagi-pagi buta keluar kota sambil membuat vlog tentang perjalanannya. Tidak lama kemudian dia sampai ke tempat tujuannya, dan di sana tampaknya tidak ada siapapun. Dia tidur sebentar, dan ketika matahari terbit, dia langsung mengendarai sepedanya dan menikmati keindahan alam. Rupanya dia mempunyai hobi bersepeda gunung, dan dia cukup jago. Setelah itu dia melihat ada dua cewek yang di sana juga, dan mereka tersesat. Dia menunjukkan jalan pulang, tetapi Aaron ingin mengajak mereka menikmati alam dulu. Dia mengajak mereka untuk mendaki tebing yang sempit. Dia kemudian meminta mereka untuk mempercayainya, dan dia jatuh ke bawah dan masuk ke danau di bawah tebing. Awalnya mereka terkejut, tetapi melihat ada danau di bawah, mereka menjadi tertarik. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk terjun juga, dan mereka pun menikmatinya. Mereka mengulangi kegiatan itu berkali-kali untuk memacu adrenalin mereka, hingga mereka bosan. Kemudian mereka mau berpisah, dan mereka mengajak Aaron untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh teman mereka. Setelah itu Aaron kembali melanjutkan petualangannya sambil mengambil foto dan bersenang-senang. Hingga akhirnya dia berada di jurang sempit, dan kakinya tidak kuat sehingga dia tergelincir. Sayangnya tangannya terjepit oleh batu yang jatuh bersama dengan dia. Dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk melepaskan diri, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Dia kemudian menyalakan jam untuk mengetahui berapa lama dia akan berada di sana. Dia juga membongkar semua isi tasnya, dan menemukan pisau. Dia menggunakan pisau itu untuk mengikis batu, tetapi dia kehilangan genggaman dan pisau itu jatuh. Tetapi Aaron adalah pria yang gigih. Dia mengambil tongkat dan berusaha mengambil pisau tersebut, dan dia berhasil. Dia berpikir untuk memotong tangannya, tetapi mengurungkan niat tersebut. Dia kembali mengikis batu itu hingga tengah malam. Dia berpikir untuk tidur sejenak dan menyimpan tenaganya untuk besok, jadi dia berusaha memejamkan matanya. Tetapi posisinya sama sekali tidak nyaman dan membuat dia susah tidur. Jadi dia melemparkan tali ke atas dan menggantungkannya untuk membuat ayunan sehingga dia dapat bersandar. Keesokan harinya dia terbangun dan melihat sinar matahari. Dia kemudian teringat masa kecilnya ketika dia pergi berpetualang dengan ayahnya di padang gurun. Dia kemudian membuat video. Tangannya telah mati rasa karena tidak mendapat pasokan darah selama 24 jam. Dia berpesan kepada siapapun yang menemukan rekaman ini untuk menyerahkan kepada orang tuanya. Pada saat itu ada pasir yang jatuh di atas kepalanya, dan dia berpikir kalau itu adalah orang lain. Dia berteriak minta tolong, tetapi itu hanyalah angin yang berhembus. Malam kembali tiba, dan suhu di padang gurun menjadi dingin. Dia menutup tubuhnya sebisa mungkin supaya tidak merasa kedinginan. Dia juga makan snack yang dia siapkan sebelum berangkat sambil membayangkan kalau dia seharusnya sedang bersenang-senang di pesta itu. Aaron kemudian mengingat hidupnya dan dia menyesal tidak mengangkat telepon dari ibunya ketika masih bisa. Pagi kembali tiba dan dia mencoba untuk mengangkat batu itu dengan katrol yang dia buat. Tetapi dia tidak punya tenaga, dan kemudian menyerah. Dia merekam dirinya kembali, dan mengatakan ulang kalau dia sayang kepada orang tuanya. Dia kemudian akhirnya mengencangkan tangannya dengan erat, serta mulai untuk memotong tangannya. Tetapi pisaunya terlalu tumpul, dan tangannya hanya tergores saja. Dia kemudian menyerah dan beristirahat sebentar, tetapi botol minumnya jatuh dan menumpahkan air terakhir yang dia punya. Dia kemudian mulai berhalusinasi dan mengingat kesenangan yang dia perbuat bersama seorang cewek. Tetapi tidak lama kemudian dia dikagetkan dengan petir yang bergemuruh. Dia melihat ke atas dan hujan turun di sana. Dia dengan cepat mengambil botol minumnya dan menampung air, tetapi tempat tersebut dibanjiri dengan air. Air tersebut berhasil mengangkat batu itu dan akhirnya Aaron lolos dari sana. Dia segera pergi ke mobilnya dan dia kemudian terbangun. Ternyata itu semua hanya mimpi. Ini sudah hari ketiga Aaron terjebak, dan tanpa makanan dan minuman, dia menjadi berhalusinasi. Dia merekam dirinya dan seolah-olah dia menghadiri sebuah talk show. Dia kemudian menyesal tidak memberitahu orang lain kalau dia pergi ke padang gurun. Dengan demikian, tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi dengan Aaron. Ketika mereka mencari Aaron, semua sudah terlambat dan bisa saja dia telah mati. Kemudian dia mencoba kembali untuk memotong tangannya, tetapi dia masih takut dan nyalinya belum muncul.
Untuk bertahan hidup, dia harus meminum air kencingnya sendiri karena air minumnya sudah habis. Dia kembali berhalusinasi, dan melihat seluruh keluarganya duduk dan hanya menonton dia terjepit di sana. Dia berpikir ini sudah takdir dia akan mati di sana, tetapi dia juga berhalusinasi sedang bermain bersama dengan anaknya. Dia kemudian sadar apa yang harus dia lakukan, dan muncul keberaniannya. Dia kemudian naik ke atas kemudian melepaskan dirinya berkali-kali sehingga tangannya menjadi patah. Kemudian dia menggunakan semua alat yang dia punyai untuk memotong tangannya, sambil berdoa supaya dia tidak pingsan kehabisan darah, hingga akhirnya dia berhasil lolos. Dia kemudian mengambil foto batu itu, kemudian lari memanjat ke atas. Dia melihat genangan air kotor, dan karena sudah kehausan, dia menjatuhkan dirinya ke air itu. Dia sudah tidak peduli dan hanya memikirkan untuk bertahan hidup. Dia mengisi botolnya kemudian melanjutkan perjalanan, hingga bertemu dengan satu keluarga. Dia berteriak kepada mereka, dan mereka memberikan air bersih, serta memanggil helikopter untuk menyelamatkan dirinya.